Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 1 September 2020. Awal baru, bulan baru, kita mulai lagi dari nol. Kita punya hitung-hitungan semuanya di reset ya. Jadi kita mulai bulan yang baru. Cuan ataupun loss di bulan lalu, itu adalah hasil yang sudah kita capai bersama. Tidak usah disangkal, tetapi sebaiknya kita pakai sebagai cermin. Apakah cara trading kita perlu ditingkatkan atau malah harus diubah, karena selama ini kayaknya nggak cocok ya, SG-nya sedang sideways, kita punya cara trading malah memberikan hasil kerugian ya. Bisa aja seperti itu, nggak apa-apa kok. Apapun hasilnya itu kita pakai sebagai bahan evaluasi, sebab begitu kita menyangkal dengan apa yang kita dapatkan, nah, hati-hati, kita tidak akan kita akan lebih sulit untuk berkembang. Hari ini indeks kita kembali positif. Kita bisa lihat indeks ditutup di angka 5.310. Indeks naik 1,38%. Ya, teman-teman ingat ya, kemarin indeksnya itu minus 2% lebih. Kita udah bahas, kita udah singgung indeks negatif karena ada rebalancing MSCI. Jadi saya kira benar-benar itu hanya fenomena rebalancing MSCI aja. Nah, kita udah lihat kembali, kita punya IHSG udah normal, udah kembali naik. Memang belum kembali seperti hari-hari sebelumnya, posisinya masih ada di bawah penutupan hari Jumat ya. Nah, masih ada di bawah penutupan hari Jumat, tapi kita lebih optimistis lah dengan melihat IHSG seperti ini. Kita cukup optimistis bahwa IHSG akan sampai ke area kotak hijau di atas ini ya. Teman-teman bisa melihat area kotak hijau itu ada di Fibonacci 5.418 ini, ada di level 61,8%. Teman-teman yang mau mempelajari mengenai Fibonacci, ini juga adalah salah satu materi yang akan kita bahas dalam online course bersama Stock Technician. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Teman-teman jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe. Nah, teman-teman juga selalu bisa meninggalkan kode saham yang ingin kita bahas bersama di kolom komentar. Nah, kalau nanti kita bahas, ya akan sangat menyenangkan. Tapi kalau nggak dibahas, ya nggak apa-apa, keles. Lain kali kita cobain lagi. Kan ada banyak kesempatan. Bayangin aja tiap hari kalau kita ngebahas 7 saham, berarti dalam 100 hari pasar kita akan membahas 700 saham. Cuman kan ya gitu deh. Ada selalu teman-teman yang sahamnya itu selalu berulang-ulang dibahas, selalu di request gitu ya. Nggak tahu saking gugupnya gitu, tiap hari aja di request saham yang sama. Sekali lagi saya harus tekankan, untuk tipikal trader seperti saya kan, saya nggak perlu membahas suatu saham itu, atau saya nggak perlu menganalisa suatu saham itu tiap hari. Saya hanya akan melakukan analisa bila terjadi perubahan arah. Misalnya, dia sementara naik, kemudian kena resisten, dia berbalik arah. Oke, kita bahas. Biasanya saya analisa di situ. Itu berlaku untuk semua saham yang saya pegang. Jadi kalau saya ada pegang saham, selama dia masih berjalan sesuai dengan arah yang kita analisa, ya sudah, biarin aja. Naik turun nggak apa-apa. Nanti pada sampai di satu titik dia berbalik arah, kita lihat kayaknya pembalikan arahnya ini adalah koreksi normal misalnya, ya udah, kita biarin aja dia naik. Atau misalnya dia lagi jalan-jalan turun, kita udah lihat, wah kayaknya ini saatnya untuk entry. Kita mulai entry, ternyata dia nggak berbalik arah, ya cut loss lagi. Biasanya di situ saya melakukan analisa. Jadi nggak harus tiap hari kita analisa, ngapain juga, ya kan? Nah, cobalah berpikir lebih praktis. Teman-teman sebenarnya apa sih? Mau jadi trader itu supaya hidupnya lebih mudah kan? Nggak harus bekerja tiap saat kan? Nah, cobalah diterapkan, didekati teman-teman punya mimpi itu. Kalau mau trading dengan santai, trading itu nggak usah banyak bekerja, ya sudah. Kalau nggak perlu dianalisa, jangan dianalisa. Nikmati aja kenaikannya gitu kan. Ngapain teman-teman menganalisa suatu saham berulang kali gitu loh. Saya mau tanya dulu, buat apa?
Bukankah itu sama aja dengan membuang-buang waktu yang amat berharga? Lebih bagus waktu yang teman-teman gunakan untuk menganalisa saham itu digunakan bersama orang tercinta, digunakan bersama kawan-kawan dekat, digunakan untuk foto-foto makanan gitu yang enak-enak gitu ya. Enak kan? Nah, seperti itu aja. Nikmatilah hobimu gitu. Nah, hidup ini kan bukan sekedar cari duit. Kalau kamu memang berpandangan bahwa hidup ini hanya untuk cari duit, ya mending kerja sama orang lain. Bekerjalah di suatu institusi gitu ya, jadi pegawai. Itu memang kamu akan dituntut untuk menghasilkan duit tiap saat. Jadi trader itu kan sebenarnya yang kita kejar adalah kebebasannya ya, punya waktu yang lebih merdeka gitu. Mari kita lihat saham SCMA. Oke, SCMA kita lihat seperti ini ya. Hari ini merah lagi loh, seperti kemarin juga masih merah. Kita udah tahu ya pada saat menembus area kotak merah ini kita udah tahu sama tahu terjadi breakout. Di sini breakout resistannya ya. Ini yang cursor ini yang saya taruh nih. Ini posisi terjadi breakout resisten dengan volume yang cukup besar. Teman-teman bisa kemudian melihat ini terjadi support testing beberapa kali. Di sini 1, di sini 2, di sini ketiga, di sini keempat lagi terjadi support testing. Dan kayaknya kita lihat selalu terjadi penurunan volume. Artinya apa? Artinya kita bisa melakukan pembelian untuk SCMA. Kita masih punya harapan yang cukup besar, SCMA masih akan bergerak naik. Untuk SCMA ini mungkin teman-teman bisa beranggapan, Pak, kamu punya resisten itu salah, kurang tepat. Mungkin resistennya bisa naik lagi sedikit di area sini ya, di area gap. Ya boleh teman-teman boleh beranggapan seperti itu. Jadi anggapannya oke, ini kita belum breakout resisten deh. Kita belum breakout resisten, kita masih testing resisten ini dan terjadi false breakout. Ternyata SMA-nya nggak kuat. Oke, boleh saja beranggapan seperti itu, nggak ada masalah kok. Itu hanya soal masalah perspektif aja. Perspektif masing-masing orang kan bisa berbeda ya. Tapi kita bisa menganggapnya bahwa tren itu masih bergerak naik. Itu yang lebih jelas gitu ya. Nah, apapun yang teman-teman pikirkan mengenai area kotak merah ini, entah dia udah tembus ataupun belum tembus, itu nggak ada masalah. Tapi yang penting teman-teman bisa melihat bahwa tren naiknya itu masih oke. Dari mana bisa ngelihat masih oke gitu kan? Ya ini pada saat dia tiap kali bergerak naik, teman-teman lihat nih, tiap kali candle hijau itu selalu disertai dengan volume yang cukup tinggi. Ini ya, tiap kali volumenya tinggi kelihatannya warnanya hijau ya. Nah ini kan menyenangkan sebenarnya ya. Tiap kali ada candlenya warna merah, lihat volumenya selalu terjadi penurunan. Jadi kita akan mengatakan, oke, saya pikir ini SMA ini hanya retracement biasa, retracement yang wajar. Jadi kalau kita lihat terjadi koreksi sehat seperti ini, sebenarnya langkah kita adalah menunggu dengan sabar, melihat di mana kita bisa entry. Mungkin besok udah mulai candle hijau, ya kita bisa ikutan. Karena kita punya pandangan bahwa apa yang sedang terjadi di SMA adalah uptrend. Halo Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa analisa saya yang terakhir saya selalu mengatakan IHSG sedang dalam fase sideways, dan kalau teman-teman bisa menghubungkan dengan analisa teknikal di mana saya selalu mengatakan dari fase bullish yang akan berbalik menjadi bearish harus melalui satu fase sideways. Demikian juga dari satu fase bearish untuk kembali menjadi fase bullish memerlukan satu fase sideways. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan kemungkinan kita akan melihat IHSG mencapai all time high lagi sekitar 4-6 tahun berikutnya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Di sini mungkin adalah saat terbaik Anda untuk entry. Ikuti online course bersama Stock Tenesian. Ada 4 pertemuan, masing-masing akan membahas Fibonacci, kita akan membahas bagaimana melihat candlestick pattern, kita akan melihat bagaimana menentukan reversal dengan berbagai pola pada chart, dan tentu saja kita akan mendapatkan pembahasan mengenai indikator teknikal. Bukan hanya itu, teman-teman juga akan saya berikan bonus untuk mendapatkan screener saham, sehingga teman-teman tidak perlu meneliti 600 saham yang ada di bursa kita. Cukup dengan menggunakan screener sederhana,
Yang keluar hanyalah saham-saham yang memenuhi persyaratan yang kita inginkan. Dari screener itu, kita bisa mendapatkan saham-saham dengan potensi naik yang sangat-sangat besar. 4 pertemuan, masing-masing 2 jam, ditambah dengan 1 screener, saya kira udah cukup untuk teman-teman bisa survive di pasar saham. Belum juga, saya akan tambahkan lagi 1 pertemuan 2 jam untuk membahas cara menggunakan screener sehingga teman-teman tidak perlu bingung, tidak perlu ragu menggunakan screener dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah kita pelajari bersama. Dengan demikian, saya sangat mengharapkan hasil dari workshop kali ini adalah para trader yang tangguh, orang-orang yang siap memasuki pasar saham dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Langsung saja hubungi nomor yang ada di bawah ini, teman-teman akan mendapatkan informasi bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara memperoleh seat yang sangat-sangat terbatas. Sampai jumpa dalam workshop Stock Technician. Next, saya punya Sido. Nah, teman-teman bisa melihat di sini kita punya Sido hari ini candlenya hijau kecil. Sempat beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah ingat saya itu ada yang menyentil kita punya Sido ini akan stock split dalam waktu dekat. Udah ada pengumumannya dia akan stock split. Nah, teman-teman, ini diperhatikan. Biasanya saya menghindar kalau terjadi corporate action seperti itu ya. Saya menghindar karena saya beranggapan corporate action itu cenderung mengacaukan chart. Untuk saat ini sih kelihatannya kita punya Sido ini masih ada di area all time high ya. Teman-teman bisa melihat dia masih ada di area all time high, masih terlalu bagus untuk dilupakan. Gitu ya. Sekarang kita coba perpanjang ini. Yang kotak merah ini kita perpanjang dulu, ini menjadi support sekarang ya. Kayaknya juga masih terlalu jauh. Kita naikkan sedikit di bawah sini. Ini adalah support untuk Sido. Kemudian resistannya dengan mudahnya kita lihat berikutnya ada di sini. Ini kan, ini menjadi target atau menjadi all time high untuk Sido. Sedangkan target kalau dia bergerak naik lebih tinggi lagi di mana Pak? Kalau dia 1400, kita punya next resistance psikologis itu ada di angka 2000. Wah, yang boning aja Pak, jauh banget ya. Ya, namanya juga resistensi psikologis ya, tadi angka 2000. Kenapa di 2000 Pak, bukan di 1500? Kalau saya berbicara mengenai psikologis itu, saya memilih 2000 karena 2000 itu ada terjadi perpindahan fraksi harga. Kalau sekarang ini fraksi harganya ada di angka 5, kalau di 2000 lewat itu fraksi harganya jadi 10. Maka saya akan memilih untuk mengatakan resistensi psikologisnya ada di 2000. Itu ya. Soal nanti resistennya yang dekat-dekat, resisten terdekatnya ada di mana, kita bisa periksa dengan menggunakan Fibonacci. Bisa kita periksa dengan Fibonacci, tapi untuk saat ini kita anggap aja lah resisten psikologis ada di 2000. Ingat ya, ini sebelum stock split. Kalau dia stock split lagi, nah, teman-teman harus menyesuaikan. Seperti itu kira-kira ya. Next kita punya Kino. Kino ada di bawah area kotak hijau ya. Artinya dia menembus kita punya support, tapi volumenya masih kecil. Jadi saya bisa beranggapan oke lah, kita punya kotak hijau ini kayaknya kurang sesuai, kurang tepat. Mungkin supportnya ada di bawah sini sedikit. Nah, ini. Mungkin supportnya ada di sini ya. Supportnya mungkin di sini. Kita kemarin terlalu lebay, terlalu tinggi kita ngambilnya. Supportnya ada di bawah, mungkin loh. Kita belum tahu, tapi kita bisa beranggapan ya supportnya masih ada di bawah sini. Nah, nggak apa-apa kita geser dikit. Dalam beberapa waktu kita melihat mestinya Kino udah mulai mantul lagi. Gitu ya. Area resisten di kotak kuning 3500 masih oke, saya belum ganti. Kemudian target pergerakan bila Kino berhasil menembus area kotak kuning itu ada di area kotak merah di 3900. Kalau support kotak hijau ada di berapa ini? Ada di sekitar 3100. Oke, saya pikir ini juga masih bagus ya. Teman-teman lihat aja dalam perjalanan turun dari tanggal 2 Juli kemudian sampai akhir Agustus, bahkan ini udah awal September, volume juga cenderung mengecil. Jadi kita akan mengatakan ya sebenarnya Kino ini sedang koreksi sehat aja, koreksi wajar.
Mari kita lihat ASA. Oke, kita lihat kita punya ASA seperti ini ya. Udah lama ya kita bahas ya. Ini kotak merah dan kotak hijau udah jauh ketinggalan. Bukan main ini ASA naiknya cukup menggembirakan. Selanjutnya kita punya support, kita pindahin. Di sini. Oh, di sini ya. Ini kita punya support. Kelihatan cukup bagus ini support di sini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini oke, di sini juga oke. Resisten berikutnya itu ada di atas sini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita punya resisten di area kotak merah. Yang nggak tahu angkanya kotak merah dan kotak hijau, kali ini saya agak iseng. Silahkan teman-teman reproduksi sendiri di chart supaya bisa dilihat angkanya berapa ya. Saya nggak akan nyebut angkanya berapa. Pokoknya kita punya support ada di area kotak hijau dan resistennya ada di area kotak merah. Dalam perjalanan turun seperti ini kita periksa arah pergerakan kita punya saham ASA. Hari ini dia udah mulai hijau. Nah, kemungkinan ini adalah pantulan. Teman-teman boleh memperhatikan apabila ASA berhasil menembus area kotak merah, itu adalah sinyal beli. Apalagi bila disertai dengan volume transaksi yang cukup tinggi seperti yang terjadi pada tanggal 10 Agustus. Itu adalah salah satu pertanda yang cukup bagus bahwa ASA akan bergerak naik. Apakah nggak ada kemungkinan ASA bergerak turun, Pak? Masa nggak ada, kan? Nggak mungkin saya bilang nggak ada peluang untuk turun. Itu bisa-bisa menjadi penipuan gitu ya. Sebenarnya kalau kita bilang ada nggak kesempatan untuk turun? Selalu ada. Peluang untuk turun itu selalu ada. Tetapi dengan melihat arah pergerakan tren seperti ini, sebenarnya kita bisa mengatakan sebenarnya untuk peluang naik itu jauh lebih besar. Dengan tren yang sedang bergerak naik seperti ini, nggak apa-apa mungkin dia masih akan turun 2 atau 3 candle, tapi secara umum kita akan melihat ini sedang uptrend. Kalau teman-teman bisa menggunakan Fibonacci, teman-teman akan mencoba melakukan pengukuran apabila ASA turunnya tidak lebih dari retracement 38,2, kemungkinan besar kekuatan trennya masih sama seperti sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini 38,2, di sini 38,2 juga. Kalau kemudian ternyata ASA udah bergerak naik menembus area 0%, itu artinya kekuatan tren naiknya itu masih sama seperti sebelumnya. Tapi kalau kemudian ASA bergerak turun, nah target pergerakan turunnya itu ada di sekitar area kotak hijau. Ya, anggaplah di sekitar Fibonacci 61,8%. Ya, itu bisa dijadikan support, teman-teman boleh belanja di situ, bisa dapat cuan. Berikutnya kita akan lihat saham Indi. Oke, kita punya saham Indi seperti ini. Lihat ya, perhatikan kita punya resisten kotak kuning ini terlalu kuat untuk ditembus oleh Indi. Tetapi bukan berarti bahwa hal itu adalah mustahil. Enggak ya. Nah, kemungkinan itu masih tetap ada. Karena kita lihat ya saat ini sih kita bisa katakan Indi sedang sideways di antara kotak kuning dan kotak hijau. Nah, kali ini juga saya masih tetap iseng. Teman-teman yang pengen tahu di mana area kotak kuning dan area kotak hijau, berapa kira-kira angkanya, silahkan teman-teman lihat di charting software masing-masing. Saya akan memberikan gambarannya seperti ini. Teman-teman bisa melihat ya, di sini ada pembalikan arah, di sini ada pembalikan arah, di sini ada pembalikan arah. Silahkan dicontek, digambar sendiri di charting softwaremu, kemudian ditarik angkanya ke kanan itu ada berapa. Yang belum punya charting software, silahkan periksa deskripsi video ini. Selalu ada link untuk teman-teman ikuti menuju ke TradingView. Teman boleh pakai TradingView secara gratis karena sejak beberapa bulan ini TradingView sudah menyediakan data saham di Bursa Efek Indonesia secara gratis. Jadi teman-teman silahkan digunakan. Teman-teman akan punya chart dengan penampilan seperti yang saya gunakan ini. Bagaimana cara mengubah tampilan chart supaya seperti ini? Teman-teman bisa lihat video. Ada video tutorial untuk menampilkan atau melakukan customize tampilan TradingView. Silahkan dicari di playlist tutorial ya. Selanjutnya kita punya BJTM. Nah, ini BJTM juga udah cukup lama ya kita bahas. Kayaknya udah sampai di area kotak merah. Yang teman-teman lihat ya. Jadi bisa diperhatikan ya, saya kalau membuat target, membuat resisten itu ya sekali aja bikinnya, nanti setelah cukup lama toh dia akan kena
Nggak usah tiap hari saya trading. Sesekali aja trading, yang penting kita tahu arahnya kemana, kita udah punya targetnya, begitu kena target udah alhamdulillah dapat cuan, kita bisa meneruskan ke saham berikutnya, ya kan? Sekarang kalau udah seperti ini berarti kotak merah ini udah jadi support ya. Udah jadi support, kita ganti dia dengan warna hijau. Kemudian kita punya resisten itu ada di atas ini, teman-teman bisa lihat. Ini adalah area pembalikan arah, di mana terjadi pembalikan arah ya di sini. Oke, nah, area resisten kotak kuning. Sedangkan untuk resisten selanjutnya ada di atas, lebih tinggi lagi. Kayaknya ada di sini. Ya deh, kayaknya ada di sini karena ini kayaknya akan jadi zona sideways. Jadi antara kotak merah dan kotak kuning ini akan jadi zona sideways untuk BJTM. Nah, teman-teman silahkan melihat charting softwaremu sendiri. Lihat aja sendiri kamu punya aplikasi charting, berapa angkanya. Bagaimana caranya Pak bisa tahu angkanya? Ya lihat aja, ini saya punya ini kan. Ini kan saya udah kasih contekan nih. Nah, posisinya dia ada di sini loh, di sini loh. Ini ada gap, di sini gini, ini di sini ada pembalikan arah, di sini pembalikan arah, di sini pembalikan arah. Teman-teman bisa gambar sendiri, kemudian diperiksa sendiri berapa angkanya. Oke, karena saya nggak akan sebut lagi kali ini. Saya ingin memaksa teman-teman untuk punya charting software sendiri. Berikutnya kita punya KF. Oke, KF ini, tunggu saya akan memeriksa dulu kita punya area kotak merah ini apa ya. Area kotak merah kayaknya all time high ya. Oke, kita punya area kotak merah ini ada all time high. Sekarang kita punya KF udah sampai di support. Teman-teman bisa melihat dia sampai ke area support kotak hijau, terus mantul, mulai muncul candle warna hijau. Oke, volume masih kecil, kita akan curiga bahwa KF masih akan bergerak sideways, akan bergerak pelan-pelan di sekitar area kotak hijau, tetapi kecenderungannya untuk tetap bergerak naik. Nah, di sini harus diperhatikan bahwa KF ada di area all time high. Begitu KF menembus area kotak merah, teman-teman akan mengatakan tidak ada lagi resisten di atasnya, sehingga KF lebih bebas untuk bergerak naik. Nah, semudah itu. Semudah itu aja. Jadi mau beli di mana? Mau beli sekarang, mau beli besok, kemudian ikutan naik, atau mau menunggu sampai KF menembus area resisten kotak merah, baru kita ikutan. Terserah. Ada banyak kemungkinan, ada banyak kesempatan untuk profit, dan yang jelas masing-masing punya resiko tersendiri. Itu yang harus kita kendalikan. Berapa angkanya ini? Saya juga nggak akan kasih tahu. Silahkan teman-teman contek, saya punya chart seperti ini. Yang warna hijau di sini adalah area gap. Nah, teman-teman bisa lihat ya, yang area kotak hijau itu adalah area gap. Yang kotak kuning ini adalah puncak sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat, dicontek aja. Yang area kotak merah adalah all time high untuk KF. Kenapa saya memaksa teman-teman untuk install atau untuk menggunakan charting software? Karena saya lihat di TradingView saya itu baru 91 orang yang menggunakan link yang saya berikan di tiap video. Berarti dari 12.700 subscriber channel Stock Technician itu gak nyampe 1% yang pakai TradingView. Iya kan? Saya nggak tahu apakah 12.000 orang lainnya itu udah punya charting software, tapi saya beranggapan buruk lah. Saya suzon bahwa 12.000 subscriber lainnya itu sama sekali nggak pakai software. Sama sekali hanya mengandalkan stock pick dari orang lain, hanya dengar-dengarin stock pick tanpa keinginan untuk mempelajari analisa teknikal. Makanya melalui video ini saya akan terus-terusan memaksa teman-teman untuk menggunakan charting software. Saya kira cukup sampai di sini untuk analisa kita pada hari ini ya. Saya kira hari ini pandangannya cukup bagus setelah kita melihat atau kita cukup confidence bahwa IHSG memang hanya merah sesaat mengikuti siklus tahunan di mana terjadi rebalancing untuk MSCI. Jadi saya harapkan ya kita lebih tenang, besok-besok udah hijau lagi, udah lebih cerah. Ya nggak apa-apa kan, lebih senang kan trading kalau IHSG-nya hijau, lebih banyak saham yang bergerak naik gitu ya. Tetap tinggal di rumah,
kalaupun Anda sangat-sangat terpaksa untuk beraktivitas di luar rumah, selalu gunakan masker. Salam cuan untuk kita semua.